Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Sworo, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Pertanian kelas PAC, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan 1 Lela Parawansa dengan NIM 129 dan saya sendiri selaku moderator Salsabila Putri Azahra NIM 130. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asam amino. Materi berikut ini akan dipaparkan oleh Saudari Lela Parawansa. Kepadanya tempat dan waktu saya persilakan. Asam amino. Asam amino adalah salah satu golongan senyawa organik yang banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Menurut Winarno, asam amino merupakan substansi dasar penyusun protein dan bisa diproduksi sendiri oleh tubuh untuk keperluan metabolisme dan ditemukan pada semua makanan yang mengandung protein. Pada dasarnya, asam amino adalah C yang keempat tangannya memegang atom hidrogen, gugus amin, gugus karboksilat, gugus R, dan masing-masing asam amino dibedakan berdasarkan R-nya. Asam amino memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme seperti enzim, hormon, asam nukleat, dan vitamin. Tumbuhan dapat mensintesis ke-20 asam amino, tidak seperti manusia dan hewan, yang bisa mensintesis 10 dari 20 asam amino. Sifat umum asam amino adalah berbentuk padat berwarna putih, kelarutan dalam air lebih besar jika dibandingkan dalam pelarut organik. Titik klarah sangat tinggi dan jika dipanaskan terlalu tinggi akan terurai atau terdekomposisi bersifat amforter dengan asam berbentuk garam dengan basa membentuk ester yang bersifat lebih menguap dibandingkan dengan asam bebasnya. pH isoelektrik yaitu pH antara 5 sampai 6. pH sekitar 7,5 untuk asam amino yang bersifat basa. Asam amino terbagi dua macam, yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. 10 jenis asam amino esensial yang sangat penting untuk pembentukan protein tubuh seperti arginin, isomerin, lisin, metionin, histidin, fenilalan, triptofan, dan valin. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa seperti alanin, serin, sirosin, glisin, prolin, norfusin, tirosin, citrulin, dan asam asparagin. Rumus asam amino adalah satu atom C mengikat 4 gugus, yaitu amina, gugus karboksil, gugus hidrogen, dan 1 gugus sisa R. Berikutnya, asam amino pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat 5 asam amino yang merupakan prekursor dalam biosintesis asam amino, yaitu glutamat, fenilalanin, aspartat, serin, dan treonin. Glutamat, glutamin, dan prolin memiliki bagian dalam lintas yang bersamaan dengan lintas biosentrik. Ketiganya memiliki satu asam amino yang berperan penting dalam reaksi pembentukan asam-asam amino lainnya. Next. Berikut ini merupakan jenis asam amino yang terdapat pada tumbuhan. 1. Ada glutamat. Glutamat dibentuk dari amonia dan alpha-ketoglutarat, suatu senyawa antara siklus asam sitrat melalui kerja L-glutamat dehidrogenase atau GDH, alpha-ketoglutarat dan amonia membentuk glutamat dengan bantuan tenaga pereduksi yaitu NADPH. Bisa dituliskan dengan rumus NH4+ ditambah alpha-ketoglutarat ditambah NADPH akan menghasilkan glutamat
ditambah NADP+, dan ditambah H2O. Yang kedua ada glutamin. Glutamin dibentuk dari sebuah kerja enzim glutamin sintesis. Glutamat sintase merupakan enzim yang bereaksi pada reaksi yang irreversibel atau tidak baik. Namun, glutamat dehidrogenase berperan dalam reaksi dapat baik atau reversibel. Yang ketiga ada triptotan. Triptotan ini merupakan jalur biosintesis triptofan yang dimulai dengan corismet, juga merupakan prekursor sintesa asam amino esensial aromatik tirisosin dan fenilalanin. Corismet disintesis dari PIP dan ritiros gula 4-fosfat. Yang keempat ada alanin. Alanin juga berasal dari metabolit sentral yang didapatkan melalui kerja enzim alanin transaminase. Sel seludang pembuluh ditemukan memiliki kapasitas untuk memproduksi alanin dari pirufat dan glutamat dengan angka 0,5 gram mol per miligram BSCHL atau Vele dan Health tahun 1991. Yang kelima ada metionin atau MET dan treonin atau THR. Metionin merupakan asam amino esensial yang diperlukan untuk beberapa fungsi seluler yang penting termasuk inisiasi sintesis protein, metilasi DNA, rRNA, biosintesis sistein. Beberapa bakteri dapat mensintesis metionin menggunakan belerang organik melalui transfurfreation O-terasilasi homoserin dengan sistein untuk membentuk citatilonin. Citatilonin kemudian dibelah untuk homosistein dan alkohol untuk metionin. Yang keenam ada asparagin. Asparagin merupakan asam amino yang berasal langsung dari prekursornya yaitu aspartat dengan dikatalisis oleh asparagin sintase. Asparagin menjadi senyawa utama dalam transportasi pada silem sekitar 45-50%, akar ke daun dan floem sekitar 20-30%, dari daun ke biji yang sedang berkembang pada tumbuhan. Yang ketujuh ada aspartat. Aspartat ini disintesis dengan satu langkah sederhana melalui transminasi dibantu dengan kerja enzim pengkatalisis, yaitu aspartat aminotransferase. Reaksi ini menggunakan analog asam alfa ketoaspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor amino. Yang kedelapan ada sistein. Sistein dari metionin. Kondensasi dari ATP dengan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. Biosintesis S-adenoslimetionin atau SAM. Nah, SAM ini merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi neuropernefrin menjadi epinefrin. Yang kesembilan ada serin. Serin ini merupakan jalur utama yang dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfoglycerat. NADH linked-hidrogenase merupakan 3-fosfoglycerat menjadi sebuah asam keto yaitu 3-fosfopirufat. Sesuai untuk transminasi subskeun, aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Nah, asam amino ini mempunyai manfaat bagi tumbuhan, antara lain meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan, meningkatkan kandungan klorofil dan zat kelat unsur mikro, mengatur pembukaan stomata, merupakan bahan baku hormon pertumbuhan, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Nah, jadi asam amino ini juga tidak hanya terdapat di manusia dan hewan saja,
Tetapi asam amino juga terdapat pada tumbuhan seperti yang sudah saya dan teman saya jelaskan sebelumnya. Semoga pemaparan materi ini dapat membantu kalian semua dan menambah ilmu untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.